Selamat malam teman-teman. Semoga sehat-sehat terus ya. Besti Cuan, malam ini kita akan kedatangan narasumber Ci Helen untuk dengar nih pendapat mengenai 2023 dan kemudian kira-kira apa nih tips biar makin satset cuan di 2024 ya. Mari kita sebentar. Halo, halo. Ya, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Halo, Nah, halo Ci, apa kabar? baik. Apa kabar, Ernest? Baik juga. Baik ya. Terang-terang nggak ya? Bentar, mulai ya. Gimana kabar? Baik, baik nih, Ci. Sehat-sehat, Ci. Sehat dong, sehat. Wah, ini penting banget nih sekarang ya. Oke. Nah, oke, teman-teman. Mungkin kita mulai aja nih ngobrol-ngobrolnya nih, teman-teman. Ya kan, ini kita udah masukin bulan Desember gitu ya. Nah, terus semua juga udah mulai mungkin mikir nih 2024 opportunity apa nih atau mungkin ada tips-tips apa nih gitu ya untuk persiapan menuju 2024. Tapi mungkin sebelumnya nih nanti kita akan dengerin dulu kali ya mengenai kira-kira take away apa sih nih yang kita bisa pelajari atau mungkin kita tangkap nih di 2023 ini ya. Gitu ya kali Ci ya. Mungkin Ya. teman-teman ini malam ini kita kedatangan dengan Ci Helen nih, professional trader sama founder juga dari Satset Cuan Group gitu. Nah, Satset Cuan sendiri punya banyak konten dan grup berbayar yang teman-teman nanti bisa lihat ya di aplikasi Cuan kalau teman-teman tertarik untuk mengenal lebih lanjut. Oke, sip. Nah, mungkin langsung aja nih Ci mengenai topik ya. Mungkin yang pertama kita mulai 2023 dulu nih. Kalau kita bilang kilas balik market 2023 gitu ya. Kira-kira secara garis besar pergerakan umum pasar saham kita di 2023 itu seperti apa sih, Ci? Gini, thank you ya semua udah join. Jadi kita akan ngomong soal kilas balik dulu ya tentang 2023 ini gimana perjalanan tentang market, kesan-kesannya kayak gimana ya.
Well, market di 2023 tentunya berbeda ya dari tahun yang 2020, 2021. Jadi pergerakan di tahun ini tuh sebenarnya agak sedikit tricky di market gitu. Jadi untuk saham-saham yang kita ngomong realnya aja ya, saham-saham swing itu kita pegang bisa panjang, tapi dengan teknik yang berbeda megangnya. Jadi kalau misalnya kita ngehold terus gitu ya, biarin kita nggak buy sell, buy sell, buy sell gitu ya, otomatis ada resiko ketika kita udah cuan nih, terus habis itu kembali lagi ke BEP malah minus gitu. Ada yang kayak gitu. Terus malah gagal nggak sampai di target. Itu banyak yang terjadi kayak gitu kasusnya. Jadi akan susah buat teman-teman mungkin ya ngalamin di sini nggak sih? Megang tuh kayaknya tuh niatnya tuh swing nih dari misalnya dari 200 maunya TP-nya di 400. Ternyata nggak sampai 400 baru naik 280, 300. Nggak kuat dibanting lagi ke bawah gitu. Akhirnya kita udah rugi waktu nungguin ya kan terus BEP lagi minus gitu. Jadi akhirnya dengan kayak apa ya fenomena kayak gitu jadi trading di tempat kami di grup Satsecuan di komunitas ini, makanya kita lebih ke arah tradingnya jangkanya agak pendek. Ya, kita makanya ngomongnya satset gitu. Jadi kita cepet-cepet aja gitu. Nah, kecepatan ini time frame-nya berbeda-beda tiap orang tentunya. Jadi bisa dalam kurun waktu day trading seperti itu atau di hold beberapa hari atau mungkin dalam satu hari punya frekuensi yang tinggi, high frequency trading. Jadi yang penting di sini adalah megangnya itu tidak terlalu panjang gitu, nggak bertahun-tahun gitu ya. Jadi Ya, kalau di komunitas Satset itu seperti itu. Mengingat tahun 2023 ini kecenderungan market, perilakunya market itu seperti itu. Jadi banyak aksi taking profit yang agak cepat ya, lebih cepat dari perkiraan gitu. Jadi akhirnya kita terpaksa mengimbangi market gitu supaya menjaga portofolio kita tuh supaya tetap growing gitu gimana caranya lah gitu ya kan. Jadi kalau kita tuh betul. kan pengennya beli ya udah diem aja nanti tahu-tahu udah TP aja gitu kan kita tinggal pasang buy nanti GTC sell gitu kan. Ternyata along Ya, the way itu nggak semulus itu gitu ternyata kan. Makanya di dalam trading sesuai ini ada sedikit tips-tips gitu buat teman-teman yang udah join tuh biasanya kayak misalnya taking profitnya di sini boleh dibungkus dulu, nanti kita tunggu di bawah lagi gitu ya. Akhirnya kita terpaksa ngalahin gitu supaya cuan kita bisa tetap terjaga gitu. oke. Jadi memang 2023 ini mungkin kecenderungan lebih banyak ke arah kayak swing gitu kali ya. Jadi makanya yang kayak satset gitu lebih ini ya, yang lebih untuk dipakai gitu ya. Nah, Iya. mungkin kalau oke. Nah, kalau mungkin boleh cerita nggak sih kalau di 2023 ini mungkin ada saham-saham tertentu nih mungkin yang kenaikannya menurut Cici cukup luar Drastis. biasa dan berkesan gitu. Ya, ya, ya. Ada sih dan teman-teman mungkin juga kalau aware ya dan sering mantengin market pasti tahu nih yang benar-benar hype itu di mana kan. Yang terakhir-terakhir ini saham-sahamnya PP ya, Om PP ya. Gampangnya Om PP itu kan Wah, itu ya kan yang brand ya maksudnya yang cuan lah apa pokoknya saham-saham yang berbau itu. Nah, itu memiliki kenaikan yang cukup signifikan terutama ya ada satu saham yang namanya brand kan teman-teman udah tahu ya bahwa itu kenaikannya udah nyalip BCA lah ya BBCA ya Big Bang Switches itu seharusnya cukup mengagetkan ya inflow-inflow yang terjadi di brand itu membuat saham brand ini naik begitu cepat gitu dari sejak dia IPO dia nanjak terus kan nanjak koreksi sedikit nanjak lagi gitu kan sampai teman-teman kayak bertanya terus ini nentukan atapnya nih dia bisa sampai kemana sih gitu kan jadi di komunitas kita saya udah ada ulasan waktu itu di sebelum dia naik sampai sekarang nih ya sampai di angka-angka sekarang kan di sebentar ya saya buka dulu brand ini cukup menarik sebenarnya kemarin itu oh ya dia sudah sampai di 8.000 ya kepala 8 ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah saham yang memiliki kenaikan signifikan yang bisa multi bagger itu salah satunya ini gitu kan. Jadi kita juga sempat membagikan beberapa stock pick analisa saham ini ya dari brand ini untuk kita tradingkan gitu.
Nah, boleh teman-teman kalau misalnya ada yang suka itu bisa di-keep aja. Tapi ya itu tadi dengan resiko jagain pakai trading stop loss. Udah gitu aja. Nanti biarin dia naik sendiri. Itu cara yang termudah. Tapi ada cara-cara yang nantinya saya akan ajarkan di kelas satset itu tadi. Nah, ini menentukan titik kalau all time high ini atapnya tuh di mana? Itu kan a bit tricky gitu kan. Ini bisa sampai berapa? Itu Betul. bisa dianalisa lah maksudnya gitu bisa kita antisipasi jadi waktu contoh nih ya waktu saham brand tuh masih kayaknya di 3 ribuan itu udah sempat saya reminder lagi bahwa brand ini masih bagus loh gitu terus naik sampai ke 5 ribu itu juga saya masih convincing ini tuh bagus dan memang dia ada konsolidasi sedikit waktu dia bergerak naik sampai 6.800 dia konsol-konsol dulu koreksi sedikit-sedikit membentuk suatu penan gitu ya lalu dia melejit lagi ke atas gitu sampai mencapai angka 8.000 nah angka 8.000 dan 7.000 ini sebenarnya waktu di kelas satset itu sudah di grup kami sudah dibagikan gitu jadi bahwa potensi brand itu bisa ke angka 7 ribuan, kepala 7 gitu. Itu waktu di bawah. Jadi kita udah tahu, udah prediksi ini ke sana. Padahal waktu itu kan ini saham ATH, kita belum tahu bisa nggak nyampe ke sana. Nah, untuk TP-TP selanjutnya itu akan bertahap kita update ya sesuai market. Kadang-kadang itu takutnya kalau kita bilang nih brand 10.000 nanti mereka nggak tahu gimana memperlakukannya gitu loh. Katakanlah belinya udah di tinggi nih 8.000 dimasukin terus habis itu dibawa koreksi ke misalnya 7.000 gemeter padahal tujuannya endingnya misalnya bisa ke 10.000 nah itu kita akan ajarkan cara-cara entry-nya nanti bagaimana kalau udah tinggi kayak gini dan nanti nentuin targetnya tuh sampai kemana kayak gitu jadi banyak yang kita bisa sharing di situ menarik sekali sebenarnya saham brand ini ya dan masih punya potensial upside tapi ini disclaimer on ya keberapa Ya, ya yang disclaimer on penting. bisa nolnya bisa ganti itu pokoknya Betul, gitu. betul. Oke. Jadi disebut juga ini ya sahamnya Om Pepe nih. Mungkin ada yang nanya, mungkin ada pendapat nggak sih kalau mengenai BRPT gitu? Oh BRPT Ada yang komen nih. oh ya oke saya sempat juga um, BRPT ini sekarang sedang mengalami fase koreksi ya jadi koreksinya sebenarnya ini ada gap yang lumayan jauh, which is itu di angka 1.345 sampai 1.300-an. Ya, itu adalah area support cukup kuat dari dari BRPT, maaf ya. Jadi kalau melihat candle hari ini sih, candle ya, itu kayak ada potensi sih sebenarnya dia ditahan di sana. Cuman untuk potensi turun selanjutnya tuh masih ada gitu. Saya coba lihat sebentar ya di sini BRPT. BRPT itu potensi koreksinya sebentar saya lihat di chart weekly dulu. Oke, di 1535 ini ada support pivot ya untuk BRPT Ya, dan sepertinya dia tertahan di sana, makanya terjadi pantulan ke atas. Ya, 1535 ini bisa diperhatikan. Andai kata sebenarnya 1535 ini belum tentu kuat nahan ya. Saya rasa masih ada koreksi lagi lebih lanjut ke bawah gitu. Nah, kemana? Itu pertanyaannya kan kemana? Itu arahnya ke, bentar ya. Apabila teman-teman misalnya nih udah punya barang dan posisinya udah profit, better dijagain ya. Pakai stop loss ataupun trading stop di atas harga modal kalian sehingga profitnya nggak sampai tergerus. Sayang banget soalnya karena fase seperti ini masih rentan koreksi yang lebih tajam sebentar. Kayak gini ya, gimana ya? Saya coba buka chartnya ya supaya teman-teman bisa lihat maksudnya kayak gimana gitu. Oke ya, bentar ya saya arahin ke sini. Sini. Ini saya switch dulu ya, Ernest. ya, Nah, mungkin gambarannya gini ya teman-teman supaya gampang deh saya ngomongnya. Ini waktu zaman BRPT belum capai angka sini ya, angka hari kemarin di berapa ini?
1940 ya, 1940 ya tingginya kemarin itu. Belum bisa tembus lagi. Nah, overall waktu dia masih di bawah, masih belum rally begini, itu saya udah bikin ini, analisa ini sebenarnya. Udah tahu kalau dia bakal nyentuh titik ini gitu. Prediksi ya deket-deket 2000. Itu saya udah share di grup ya. Di grup itu saya kasih tahu bahwa brand tuh ada arah mencapai ke titik level hampir ke 2000 atau 2000-an gitu. Average lah, kurang lebih sekitar 1900 sampai 2000 bisa. Nah, itu ketika BRPT masih bergerak begini. Masih di sini tuh udah kelihatan dia tuh mau ke sini gitu kan. Nah, maka dari itu, saya udah remind ke teman-teman kemarin, ketika sudah mencapai level ke ya kepala dua, ada chance ke kepala dua memang, tapi andai kata dia tidak kuat, ya dia akan melanjutkan koreksi dulu ke bawah, gitu, ke sini. Bisa levelnya ke 1535 itu. Andai kata itu dijebol, maka dia akan ke next support, which is itu di angka 1450. Dan idealnya dia nutup gap dulu ya, baru lega sih. Di 1305 itu kalau saya sih berani banget kalau misalnya nunggu di situ gitu. Angka ideal ya, angka ideal. Mungkin dia perjalanan nggak akan langsung turun ke 1330. Mungkin akan terjadi pergerakannya seperti ini. Prediksi aja ya. Jadi most likely bisa begini. Gini, gini, gini. Gini. Ya, jadi naik, turun, naik gitu. Turun, naik, turun gitu. Jadi ini kalau pertaruhannya di sini, kalau ini bisa nahan ya ini sampai sini, naik lagi sedikit, turunnya bisa sampai sini. Kan sampai sini tuh ada, tapi belum tentu langsung ya. Bisa juga konsol-konsol dulu di sini gitu. Gitu sih Ya. estimasinya kayak gitu. Tapi idealnya kalau teman-teman mau nunggu BRPT di 1300-an lah itu sampai 1300 75 sorry berapa 1360 sampai 1360 good to watch ya buat BRPT idealnya 1300 gitu karena ada support Wah, dan kuat di situ disclaimer on oke. ya. Disclaimer on teman-teman ya, again ini analisa pribadi gitu teman-teman ya, bukan ajakan untuk menjual atau membeli, segala resiko ada di tangan transaksi teman-teman masing-masing. Wah tapi menarik banget nih Cik gitu ya. Jadinya nih kalau nanti teman-teman mau belajar lebih lanjut hal seperti ini, bisa ini Cik ya, untuk ikut kelas batch Desember ya, saat secuan ini Cik ya. Bisa dong ya. Eh, iya, nanti bisa dan teman-teman bisa langsung lihat juga di aplikasi Cuans ya kalau mengenai detail kelasnya. Nah, teman-teman bisa langsung aja ya. Oke. Nah, kita baik lagi nih ngomong ini mengenai mungkin masih 2023 nih ya. Mungkin Hmm. kalau boleh di-share nih 2023 kan cukup seru ya, market selalu berubah gitu ya. Kalau yang paling berkesan sepanjang 2023 dari market apa nih, Ci? Paling berkesan ya. Iya, ada nggak? Yang berkesan yang baru-baru ini aja sih. Yang seru-serunya Wah, banget oke. itu. Ya, saham-sahamnya auto Lewat. rally semua gila sih. Itu udah kayak berasa kayak Santa Claus Rally, kayak window dressingnya itu ya itu deh gitu seputar saham-saham itu dan plus BBYP kemarin. Jadi seru banget market di kayak 1-2 minggu terakhir ini ya, lagi rame-ramenya banget. Mm-mm. Terus kemudian Ya. pasar juga responsif walaupun keadaan inflow sepertinya juga nggak gitu ini ya nggak gitu oke sebenarnya sebenarnya kan di bulan November minggu kedua mungkin ya baru ada asing itu masuk walaupun jumlahnya tidak terlalu gimana fantastis tapi dari inflow yang kira-kira sekitar asing kalau nggak salah sekitar 3 T-an ya year to date-nya ya sampai bulan 11. Nah itu dari 3,5 triliunan itu asing masuk gede porsinya di bulan November minggu kedua, which is itu mungkin nyiapin dana buat ini ya, buat yang Desember ini kemarin gitu. Nah, ya yang menarik sih buat saya sih ya ini yang barusan rally-rally ini, yang cuan, brand, terus kemudian BRPT, TPIA, BBYP, wah itu seru banget sih. Dan Iya, teman-teman itu di mungkin. grup juga cuan banyak ya dari itu, karena dari pergerakan yang volatile sendiri dari kayak misalnya contohnya saham BBYP sendiri itu kita tuh sehari tuh bisa keluar masuk tuh beberapa kali udah kayak setrikaan gitu ya udah saya kasih tahu kan kalau di grup itu di komunitas kami itu memang ada live trade tiap hari hampiran ya jadi kalau memang ada yang bagus akan saya share tapi kalau misalnya nggak ada yang bagus ya
Paling saham-saham yang kemarin trade plan-nya masih berlaku atau yang ada watchlist baru ya saya akan share langsung gitu. Tapi kalau memang ada yang seru nih, itu kayak kemarin BBB langsung saya ya ini disclaimer on ya. Sebenarnya bukan ngajak beli tapi saya kasih tahu, ini saya masuk di sini terserah kalau mau ikut ya resiko dihitung sendiri tanggung sendiri. Saya bilang saya HK di sini. Misalnya BBB ini masuk di 458, saya masuk terus saya buang di 490, 492 dan seterusnya. Terus habis itu saya kasih tahu juga saya udah buang. Saya nada lagi saya makan mulai dari 468, 470 itu saya makan pokoknya saya makan semua. Terus habis itu saya tungguin nggak lama ya kebetulan naik gitu kan. Terus saya kasih tahu semua yang udah cuan luber kan langsung naik ke sekitar 486, boleh di TP atau tunggu lagi besoknya. Memang ada potensi dia akan ke kepala 5. Saya kasih tahu mereka. Dan jadi terserah teman-teman mau TP dulu di 486 atau mau di 500, boleh-boleh aja. Kalau 500 ya nunggu besok karena besok akan kepala 5 which is itu hari ini gitu maksudnya. Dan BBB memang udah sampai ya kepala 5 tadi. Jadi memang salah satu watchlist kuat kami yang menarik di kemarin itu adalah BBB yang menarik sih. Itu pernah saya share juga di IG Live kapan hari gitu. Nah, teman-teman juga banyak profit dari sana, kemudian dari saham brand PGEO, terus ada yang cuan gitu, PTRO juga ada. Kebetulan kapan hari ada GJTL yang tiba-tiba spike naik, itu kita juga Betul. Aduh, gila sih seru. Terus saham-saham, ini saham-saham yang kemarin juga yang tiba-tiba yang lama nggak pernah kedengeran nih karena COVID kan udah nggak ada tuh. Tiba-tiba COVID kan case-nya lagi naik lagi kan lately ya, bener ya Ernest. Betul. Akhirnya saya kasih Betul. watch itu, saya kasih titik beli kalau misalnya teman-teman ada yang interested di saham-saham yang healthcare gitu, kayak Oke. KFC, Navira ya, itu mulai bisa diperhatiin lah. Saya kasih titik buy di sini nih, saya lihat ya itu lumayan sih saham-saham itu juga turut menyumbang cuan di portofolio masing-masing gitu. Betul. Betul. Oke. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau yang ngikutin terus gitu ya, mungkin bisa cek juga di aplikasi Cuan teman-teman yang Satset Cuan. Nah, ini nih Cik Helen nih, ini ya. Ada premium, ada kelas, teman-teman bisa cek juga ya. Nah, betul. Apalagi kalau yang suka ya, gayanya satset-satset cepet gitu ya, bisa ini. Nah, itu. Oke. Nah, mungkin ada ini nggak deh, Ci? Mungkin kayak kalau tips mengelola keuntungan atau keuangan nih gitu ya. Ada yang modalnya digulung lagi buat trading atau gimana? Atau mungkin kayak di set aside. Ada strategi nggak, Ci? Kalau misalkan mengenai maintain keuntungan atau finansial nih buat trading. Oh, ada dong, ada dong. Ini salah satu materi juga yang ada sebenarnya di kelas akses juga akan dibagikan. Tapi saya sharing di sini aja sebagian. Jadi uh, ini sekedar cerita nih ya, cerita. Jadi saya awali dulu dengan testimoni dari salah satu peserta kelas saya dulu di ada salah satu batch itu cerita bahwa dia itu punya portofolio nilainya sekitar 500 juta ya, 500 juta. Lalu dia trading juga, sempat belajar juga di beberapa tempat lain gitu. Nah, kemudian dia mengalami loss yang cukup lumayan parah sehingga uang yang 500 juta itu tinggal 23 juta gitu ceritanya ya. Waduh, Nah, ya. itu rasanya gimana banget kan ya. Dan dengan kondisi uang yang sisa 23 ini, dia datang ke saya konsul, gimana ya Ci, ini uang tinggal segini, what can I do gitu untuk bisa kembali tuh bisa enggak sih gitu. Ya, saya nggak bisa ngasih jaminan cuan ya. Yang pertama, saya cuma bisa ngasih sharing apa yang saya tahu. Tapi kalau misalnya kamu mau ya let's try gitu. Langkah pertama adalah coba saya lihat dulu portonya kayak gimana. Nah, kemudian saya suruh bersihin porto dulu. Habis itu kumpulin uangnya. Ini uang yang sisa 23 ya. Jangan kamu top up, jangan diambil, biarin aja di situ. Nanti kamu cuma boleh beli satu saham per hari aja, nggak boleh lebih dan nggak boleh dilanggar. Kalau kamu langgar, nggak usah ikut kelas, gitu. Bisa apa nggak? Nah, dia komitmen sanggup, oke, ya udah. Terus dia join nih kelas kan. Nah, di kelas itu kan ada belajar juga kan, beberapa cara, triks apa segala macam. Nah, tapi selanjutnya itu tergantung kita juga. Kita mau nggak nih luangin waktu buat belajar analisa, latihan itu kan harus
progresif terus dilakukan, nggak bisa cuma sekali kita betul. dengar kan gitu kan. Termasuk saya juga dulu gitu, basic saya dulu nol, nggak ngerti soal saham sama sekali gitu. Jadi teman-teman di sini yang nggak tahu tentang saham sama sekali, nggak pernah belajar technical, don't worry. Kalau kalian selama punya willingness untuk belajar, ya kan, seperti saya nih, nol, bener-bener nggak ngerti background tentang ekonomi, zero. Tapi bisa loh pada akhirnya, karena ya mau spend waktu untuk invest buat belajar, invest buat waktu buat latihan juga gitu. Jadi uang dan waktu gitu. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya dibenerin gitu. Jadi jangan cuma setengah maunya invest uang di RDN tapi nggak mau belajar, atau sebaliknya gitu kan, ya sama aja, jadi won't work gitu menurut saya ya, karena dulu saya tuh takes time juga untuk belajar dan harus invest banyak buat belajar ke sana ke sini gitu. Nah, singkat cerita, yang dari uang sisa 23 tadi, saya ajarin, ya bukan ngajarin ya, sebenarnya saya coba ngasih tips-tips lah untuk sharing gimana sih, ini 23 harusnya gimana. Jadi dari uang yang 23 ini, jangan 100% dipakai untuk trading. Yang kamu boleh pakai untuk trading harian, maksimal porsi 50% dari dana yang ada di RDN. Jadi, tujuannya adalah ketika dia udah loss begitu banyak, yang kena adalah psikologinya. Right. Nah, ketika kita trading, faktor psikologi ini sangat amat menentukan keberhasilan kita selain kemampuan analisa gitu kan. Jadi saya ingin psikologi dia itu benar dulu gitu. Benar dulu, mindsetnya benar, semua ready. Karena dia kemampuan analisa sebenarnya ada basic. Hanya perlu ditajemin lagi gitu kan. Nah, saya encourage dia supaya mau ayo gitu, cepat dibenerin gitu psikologinya. Pertama, jangan greedy. Kedua, ya FOMO boleh, tapi manage gitu. Jadi kamu harus manage seporsi yang kamu bisa manage. Jangan pakai margin. Dah, itu dulu coba. Akhirnya dia coba nih. Otomatis dengan uang yang aman, menurut dia aman ya. Nilai segitu kan nggak habis-habis sok kan ya nggak semua gitu kan. Ya ada sisa gitu kan. Jadi saya amankan, paling tidak porsi sekitar 25-50% boleh kamu pakai. Jadi dia mainnya setiap hari itu memang bisa mantengin ya. Jadi dia main high frequency trading gitu. Jadi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk gitu. Alhasil setelah dia masuk di bulan berapa, sekitar 3 bulan tuh dia report ke saya every single day gitu. Every single day dia bilang uangnya tinggal segini, tinggal jadi segini, jadi segini. Setiap hari ya dia profit dari 23 rata-rata nih ya tiap hari. Dengan uang yang dipakai cuman maksimal 50%, itu pun nggak dipakai semua. Cuman kayak 35%, 40%, kadang-kadang maksimal 50. Itu dia bisa menghasilkan cuan ya 8 juta sehari loh. Terus kemudian kadang ya kalau nggak beruntung ya 3 juta, 1 juta, 4 juta. Tapi dia tuh konsisten, hampir konsisten. Maksudnya bisa manage gitu. Bisa manage, dia punya psikologi, benar-benar komit, nggak pakai duitnya full. Jadi akhirnya dia merasakan cuannya gitu. Cuannya itu saya bilang, cuannya kamu boleh sisihkan, tarik, tarik, pindahin ke Porto, ya kan, satu sendiri Porto, itu isi dengan duit cuan itu. Nanti duit cuan ini kamu gulungin terus, gulungin terus, gulungin terus. Itu yang kamu pakai untuk kayak high volatility, saham-saham yang high volatile gitu loh. Jadi loss Hmm. pun kamu no hard feeling gitu. Jadi uang modal ini jangan kamu apa-apain, biar stay di RDN-mu, yang kamu tarik cuannya aja gitu. Nah kalau kamu nikmati sebagian nih cuannya, kamu mau beli apa ya nggak apa-apa. Dia dia kan cewek nih, beli-beli Hmm. kosmetik gitu gitu loh. Yang untuk enjoy the cuan, kayaknya self reward sih ya udahlah terserah, tapi jangan Betul, dihabisin. betul, penting Ya, itu. maklum Ya, sih kita butuh modal buat gedein ini lagi supaya balik gitu. Dan dia tekun, tekun tiap hari terus tanya, Sam ini gimana sih analisanya? Dia udah bikin analisa bener nggak? Karena dia ikut kelas ya, karena kelas ini two way conversation. Jadi saya juga bisa bertanya jawab gitu sama dia gitu kan. Akhirnya ya, singkat cerita dia sampai di angka 100 juta dengan modal yang masih tetap 23, itu dia bisa capai angka 100. 100 jadi 200, 200 jadi 300, 350, kemudian terus sampai akhirnya BEP. Udah balik lagi ke 500 hanya dengan modal 23 itu tadi. Ya, itu cara money management yang real, yang memang udah proven, yang udah maksudnya proven artinya udah ada yang ngalamin gitu. Jadi bukan teoritis, dan itu bisa dilakukan banget kalau kita mau gitu ya. Itu contoh ya. kayak gitu. Hmm. Ada Wah, juga ini yang digulung, ada juga yang digulungin ya, nggak usah ditarik-tarik, ya, nggak usah.
boleh-boleh juga. Tapi Mm-mm. baiknya cuannya tuh diamanin aja, dipindahin ke portal lain. Kalian mau investkan bentuk saham apa, mungkin yang long term itu boleh juga gitu. It's okay. Oke. Mm-mm. Oke, wah menarik banget tadi tipsnya ya. Berarti memang nomor satu itu ya. Tadi ada semacam guideline ya antara 25 sampai 50%. Tapi mungkin yang paling penting gimana untuk safeguard psychology-nya itu kan mungkin Ci, ya. Betul. Nanti kuncinya mungkin betul ke sana. Nah, again, nanti kalau mau tahu lebih lanjut, lebih detail gitu ya, detailnya nanti semua akan ada kalau ikut ini ya saat secuan kelas gitu Ci ya. Nah, Hmm. ini mungkin ada yang bertanya nih, apa bedanya kelas dan secuan premium nih? Apa bedanya kelas dan premium nih, Ci? Mungkin kalau Oh, boleh oke. Banyak dikasih banget yang nanya, kisi-kisi. mungkin bingung ya. Jadi gini, kelas saat cuan itu adalah kelas untuk belajar trading cepat. Caranya gimana? Itu sifatnya praktikal, jadi tidak terlalu saya bikin rumit materinya, tapi harusnya bisa banget dipraktekkan gitu ya. Dan memang teman-teman yang ikut juga udah berhasil, ada yang berhasil juga udah bisa gitu untuk itu. Nah, itu kelas diadakan secara online berupa Zoom 3 kali Zoom, kira-kira satu Zoom itu sekitar 1 jaman lah. Biasanya kelasnya diadakan di weekdays, katakanlah hari Senin, Rabu, Jumat itu, atau Selasa, Kamis, sama apa itu nanti akan di-announce lagi di grup mengenai jadwal detailnya. Tapi overall biasanya kita start di sekitar jam 7 malam, biasanya kalau ada yang masih kerja, apa biar nggak belibetan gitu kan. Jadi sekitar range-nya antara jam 7 jam 8 malam gitulah. Di situ nanti saya akan mengajarkan materi-materi untuk trading satset itu tadi. Nah, ini nanti akan ada rekamannya yang akan bisa diakses mungkin selama maksimal 1 bulan aja gitu. Nah, supaya teman-teman bisa dengerin lagi dan sebagainya. Lalu, teman-teman yang join grup kelas ini nantinya akan ada juga kami joinkan di Telegram grup itu berupa channel 2 arah. Jadi bisa tanya jawab gitu dengan saya gitu kan. Tanya ini analisanya gimana gitu. Nah, kalau premium satu cuan itu nggak ada kelasnya. Jadi ini berupa hanya channel Telegram 1 arah yang berisi analisa-analisa topik. Jadi teman-teman anggapannya kalau udah join ini saya anggap udah bisa analisa sendiri ya gitu. Saya hanya memberikan screening saham yang menurut saya itu bisa dipakai untuk watchlist kalian gitu ya. Ini yang berpotensi bagus tuh ini menurut saya, selama nggak kena SL ya itu trading plan masih berlaku gitu. Jadi bedanya itu channelnya. Oke, jadi itu teman-teman ya, ada dua ya. Mungkin sambil aku show juga nih kalau di aplikasi Cuan, ada yang premium, ada yang kelas, sama ada yang namanya premium gitu ya. Jadi kalau kelas itu yang nanti ada kayak sesi 2 arah, tanya jawab gitu ya. Sementara kalau premium itu seperti premium group, lebih ke arah seperti Telegram channel 1 arah saja gitu ya. Yes, benar. Jadi itu bedanya teman-teman, dan dua-duanya teman-teman bisa cek gitu ya, bisa mau langsung kalau mau subscribe juga bisa melalui aplikasi Cuans, di mana kita punya berbagai macam payment method teman-teman ya. Jadi teman-teman mau bayar pakai bank transfer ini itu, mau pakai Shopee Pay segala pun juga bisa ya. Mungkin duitnya sisa nih habis 12 ya. Promo nih, Iya teman-teman. toko Iya. merah, toko Oke. orange. Iya kan ya. Nah, Iya, ngomong-ngomong kenapa Ci? lumayan, ya kan? Iya kan kemarin mungkin sudah masukin saldo banyak nih buat belanja gitu ya. Nah bisa langsung bayar pakai misalkan wah udah aku ada kemudahan pembayaran jadinya teman-teman melalui aplikasi Cuans. Nah mungkin ada yang ini kalau kita ada lihat komen atau yang bertanya nih ya. Tadi kita ngomongin mengenai Shopee. Nah biasanya ada pertanyaan yang lagi hot juga, Ci. Ada pandangan nggak Ci mengenai Goto nih Ci? Atau ada ya take aja, mungkin nggak harus ada chart atau apa, tapi ya sekedar pendapat aja sih. Boleh dong, sebentar ya. Goto ya? Oke. Iya, ini kan juga yang Goto. lagi seru sekali nih diperbincangkan. Goto, bentar saya buka dulu lihat Goto. Hmm, bentar Ini ya. dari LC Mark ya, penanya salah satunya Goto. Nah ini mungkin nih kalau mau dengar-dengar Goto, sedikit. Goto kalau misalnya kalian belum punya barang ya, kalau belum punya barang itu dia ada support kuat. Saya pernah bahas dulu di sekitaran 79 sampai 80-an sekian lah ya. Jadi teman-teman misalkan ada yang bertanya, ini kira-kira gimana arahnya? Sekarang ini masih arah koreksi ya teman-teman. Jadi
support menahannya harusnya di range 79 tadi sampai 80 sekian, 81 sampai 79 ya. Andai kata support tadi 79 ini tidak kuat nahan, maka dia ada potensi dia akan ke range 69 sampai 70 arah koreksinya. Nah, tapi kita perhatikan dulu, nggak usah terlalu jauh, kita perhatikan dulu. Selama ini sih Goto masih good ya, masih tertahan di atas 79 arah koreksinya. Semoga ini masih bisa nahan. Nah, untuk ke depan, sebenarnya Goto ini ada berpotensi kembali lagi ke 117 apabila itu bisa break up dengan volume, maka dia berpotensi ke 127 kalau lancar-lancar, nggak ada hambatan, mungkin bisa ke 140. Ya nggak usah muluk lah, ngomong 120 dulu lah, nanti takutnya salah lagi. Disclaimer on ya teman-teman ya. Jadi yang punya Disclaimer on teman-teman. Nah, yang punya Goto ini sekarang lagi proses dalam fase koreksi. Ya, jadi andai kata teman-teman memang kepengen aliran buy on weakness, ya tungguin di area 7980, area keduanya adalah 6970 itu dulu. Jadi mungkin pembeliannya bisa diatur dibagi menjadi 2 kali pembelian sebagai money manajemennya gitu. Of course harus pasang stop loss ya, harus dihitung risknya. Kalau jebol dari 69 ya udah out dulu gitu. Ya, ya. Wah, seru sekali nih. Oke, kita tadi udah ngomongin, tadi juga udah di-mention gitu ya, mengenai saham-saham sektor kesehatan gini. Nah, kalau kira-kira menjelang 2024 nih, atau awal 2024 nih, ada semacam prediksi atau tips nggak? Sektor apa nih yang kira-kira menarik buat diperhatikan nih? Sektor ya. Sebenarnya yang tadi 2 hari ini lumayan kenceng itu ini ya, Ika ya, dari sektor konstruksi itu tadi lumayan kenceng, tapi kayaknya closing ada aksi taking profit. Sektor konstruksi ini sebenarnya masih terkait dari isu-isu pembangunan di mana IKN itu. Sebenarnya kalau secara teknikal ya dikaitkan dengan teknikalnya sebenarnya. Kalau memang katakanlah contoh nih ya saham Wika itu bisa bertahan aja di atas 180 itu, maka dia berpotensi masih bisa ke 336-an. Sekitar segitu, 300 kepala 3 bisa sih. Jadi untuk sektor konstruksi itu masih bisa kita perhatikan karena terkait dengan pembangunan-pembangunan yang masih akan berlanjut di tahun depan ya tentunya. IKN ini kan proyek yang dianggap masih berjalan nih. Isu-isu lain nggak tahu lagi. Kalau along the way ada isu lain lagi yang politik yang gimana, kita belum tahu ya kita nggak bisa ngomong. Tapi sekarang ini masih layak untuk kita pantau juga untuk itu. Nah, untuk saham-saham yang masih bisa naik lagi, saya sih masih perhatikan Pani ya. Pani sebenarnya memang sudah naik banyak, tapi potensial upside Pani ini juga masih ada sebenarnya. Kalau misalnya dia bisa breakout dari kepala 6-nya, 6.150, dia bisa melanjutkan kenaikan sih. At least misal ke 7.000, 8.000 itu masih bisa banget gitu. Nah, untuk saham lainnya lagi mungkin yang udah naik ya, yang udah naik tapi masih bisa naik lagi itu kayu. Kayu ini tapi saham yang tricky. Jadi kalian ya maksudnya tricky artinya ini bukan tricky sih, artinya volatile ya, volatile. Jadi teman-teman yang memang udah biasa trading gitu bisa juga memperhatikan ini gitu kalau misalnya tertarik ya, karena ini range-nya lebar jadi harus pakai money management dan cara-caranya tuh ada itu. Jadi nanti itu upside-nya juga masih ada, dia berpotensi untuk ganti kepala 7 juga next rally. Mungkin kalau misalnya kepala 7 lancar dia bisa lanjut ke kepala 8 gitu dan seterusnya masih bisa. Nah untuk saham lain kayaknya sih ini ya, mungkin tapi ini udah ya brand ini sih nunggu koreksi ya, tapi dia harusnya masih bisa naik lagi gitu. Harusnya, tapi ini kita lihat aja ya flow-nya gimana nanti ini sampai Januari ini. Harusnya ya dia Oke. bisa lebih tinggi daripada ini, harusnya masih. Bentar ya, sekitar harusnya kalau dijagain ya mungkin 10.000 itu bisa nyampe sih, tapi nggak tahu, kita lihat aja, disclaimer on.
gitu. Oke. Ya, sektor-sektornya ya agak random sebenarnya karena lately kan random banget memang sektor itu kayak nggak bisa diprediksi banget gitu loh. Kayak biasanya tuh yang sektor ini Betul. habisnya ini tiba-tiba ada spike-spike dari sektor-sektor yang kita nggak pernah prediksi sebelumnya gitu. Jadi akhirnya kita lebih cenderung memperhatikan emiten per emiten aja gitu. Jadi nggak yang sektor-sektor yang gimana-gimana juga ya. Nah, kalau Ya. dari saya sih itu yang beberapa yang bisa diperhatiin. Terus kemudian saham-saham kayak cuan, cuan itu sebenarnya juga masih berpotensi naik lagi ya. 15.000 aja biasanya sih, kayaknya sih bisa ya. Minimal 15.000 itu harusnya masih bisa. Tapi ya again, ini kan saham-saham ATH, nggak ada yang tahu. Hanya semesta yang tahu. Jadi kalau Betul, dari betul. Kalau dari estimasi sementara ini, dari segi teknikal sih, saya lihat 15 potensi masih ada, ke 15 potensinya masih ada. Untuk Arto sendiri, coba saya lihat ya, saham-saham yang bersifat tech itu masih bisa kita pantau juga. Saham-saham tech, Ya, Harto kemudian, nih ya banyak bergerak ya, karena katanya ini ya Goto ya ya, kemarin. Gimana? bagus kalau Goto Arto tuh penuh dengan ini drama. Tapi kita lihatin teknikalnya sih masih ada lah potensi lah ini untuk naik lagi sebenarnya untuk Ya, Arto. Arto sih masih bisa lah, kepala 4 pun masih nyampe harusnya ya, kepala 4 masih bisa. Sekarang posisi Arto masih di 3.200, tapi again jangan langsung di HK. Jadi entry-nya tuh harus di titik-titik yang at least lumayan aman gitu sebagai support ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah entry, sekalipun kita spekulasi, tapi tetap kita harus tahu resikonya itu diminimkan gitu, jangan sampai terlalu gede, kita cara entry-nya salah resikonya pasti tambah gede gitu. ya. Oke. Again teman-teman ya kalau pengen tahu ngikutin lebih lanjut gitu ya tips-tips dari C. Helen bisa dicek ada premium dan ada kelas ya teman-teman. Ini mungkin ada bisa lihat di aplikasi Cuans. Bisa di explore ya kan dan bisa bayar dengan berbagai macam jenis payment method melalui aplikasi Cuans. Oke, menarik banget nih. Nah, mungkin ini Ci kalau terakhir nih gitu ya. Eh, kalau Ci Helen sendiri ada persiapan khusus nggak nih menghadapi market 2024 nih, Ci? Mungkin ada tips-tips tertentu atau semacam yang harus kita watch out gimana, Ci? Tipsnya ya, well, tahun depan ini sebenarnya kan tahun-tahun politik ya, which is keadaan itu pasti ada nggak stabilnya. Plus ditambah keadaan perang-perang yang internasional itu kan kita juga mesti aware ya teman-teman ya. Jadi Mm-mm. kita juga perhatiin kalau misalnya nih ada terjadi perang, itu sektor-sektor apa yang ada potensi untuk naik kayak gitu, kita bisa perhatikan gitu. Apakah minyak, apa gitu. Jadi itu kita perhatikan sektor-sektor faktor-faktor luar yang terjadi itu bisa memberikan dampak pergerakan seperti apa kepada emiten-emiten tertentu gitu kan ya. Jadi saya nggak nyebut nama emitennya supaya nggak dianggap promo ya. Jadi saya sebutkan secara sektoral aja. Mungkin kalau dari segi-segi faktor yang luar-luar ini kayak yang kita bisa watch out itu adalah tahun politik, itu tahun yang kurang stabil. Jadi teman-teman perhatikan cara tradingnya. Kalau bisa jangan terlalu apa namanya gegabah karena anytime bisa berbalik arah market itu dan mungkin ada saham-saham yang berkaitan dengan tokoh-tokoh politik juga bisa diperhatikan ya. Saya nggak sebut-sebut karena rentan. Nah, itu juga bisa diperhatikan di watch gitu. Apakah ada dampaknya nantinya kepada pergerakan sahamnya gitu. Dan of course harus tetap dilihat secara teknikal entry-nya yang bagus di mana gitu. Jadi untuk tahun 2024 highlight buat saya adalah yaitu tadi tahun politik, kemudian keadaan perang yang masih di sono masih gencar-gencarnya tuh, ya kan? Itu Betul. harus kita juga perhatiin. Itu akan berimbas ke market kita soalnya pasti. Itu. Jangan sampai kita Oke. salah masuk timingnya, kemudian level supportnya di mana, itu diperhatiin. Jadi teman-teman harus membekali diri dengan paling tidak ilmu meskipun
tidak di kelas satset, tapi paling tidak teman-teman harus kayak mulai baca-baca, banyak dengerin gitu ya, supaya kita paling tidak bisa manage risknya itu nggak sampai kegedean gitu. Karena tahun itu bukan tahun yang mudah pastinya gitu kan, dimana inflasi juga naik, suku bunganya itu juga kayak gitu kan, di Amerika itu pasti Ya, memberikan dampak banget buat inflow-inflow ke saham-saham Indo itu bakalan gimana gitu nantinya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai untuk memilih-milih sektor-sektor apa yang mau dipegang kalau memang maunya lama. Tapi kalau mau yang tradingnya cepat, ya teman-teman of course mau nggak mau nih harus tahu titik ngambil di mana, jual di mana. Itu harus tahu ya sebaiknya supaya ya. bisa memaksimalkan profitnya gitu. Oke. Berarti selain memang tetap harus belajar dan tahu di mana harus TP dan sebagainya, ini ya mungkin kalau yang khusus 2024 tadi adalah tahun politik, harus mulai ngikutin gitu ya, berita-berita politik atau enggak siapa aja nih gitu ya yang related ke politikus gitu ya, saham-saham apa. Dan kedua mengenai konflik ini ya, yang kayak ada Ya, perang di konflik global di sana. Oke, dan sip. Nah, kebijakan-kebijakan politik itu kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan baru nih, aturan-aturan baru yang tiba-tiba keluar tentang cukai apa-apa. Nah, itu juga biasanya bisa efek juga ke sahamnya. Jadi teman-teman yang punya saham-saham yang tertentu yang berhubungan dengan regulasi-regulasi itu bisa juga tetap dipantau. Jangan sampai nggak aware gitu maksudnya ya, supaya supaya profit kalian tuh nggak tergerus, sayang banget kan gitu. Jadi hmm, diceritain. Oh ya, satu hal lagi, Ernest, banyak yang nanya tadi ya, Dede, ini tuh IG live-nya direkam nggak? Rekamannya bisa dilihat di mana? Tadi teman-teman tuh ada yang TF, soalnya ada yang berhalangan pengen nonton tapi nggak ya. bisa. Itu nontonnya di mana gitu? Ya, teman-teman, tadi juga ada satu yang nanya juga saya lihat. Jadi semua untuk dari IG Live ini nanti kita akan reposting di YouTube. Join Cuans, teman-teman ya. Teman-teman cek. Iya, Nanti nanti kasih linknya aja. teman-teman bisa cek dan subscribe juga ya YouTube-nya kita, YouTube Join Cuans. Jadi IG Live ini nanti rekamannya akan di-repost di YouTube Join Cuans dan teman-teman bisa nonton. Oke, wah seru banget nih Ci, ini udah hampir 1 jam. Mungkin Oh nggak ada apa. pesan terakhir nggak Ci? Untuk Satu para bestie cuans nih, untuk biar makin satset di 2024 Ci. pakai satset. Ya nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau biar makin satset, otomatis kita harus punya waktu ya, punya waktu untuk lihat market. Kalau memang mau satset. Kedua, kita harus berani invest untuk belajar ya. Maksudnya waktulah apa terserah. Pokoknya kalian bekalilah diri dengan ilmu paling tidak untuk menghadapi market yang makin lama itu nggak makin gampang, makin sulit itu iya gitu. Jadi kita harus Hmm. punya senjatanya dong gitu. Jangan sampai kita tuh masuk malah nggak ngerti apa-apa terus langsung taruh duit nanti hilang duitnya konyol gitu kan susah ya kayak gitu kan sayang banget. Jadi bekali diri dengan knowledge, ilmu, sering-sering baca-baca market outlook juga, kondisi-kondisi market di luar gimana, market di Indo gimana, dampaknya apa ke ekonomi kita, terus ke saham-saham kita gimana, terus gimana sih perlakuan kita terhadap saham ini ketika kita buy ini kita harus ngambil posisi, kita harus sell atau enggak atau apa kayak gitu. Oh ya, sedikit tips aja, teman-teman sebaiknya melakukan yang buat yang baru aja, yang belum tahu nih jati dirinya nih ya. Ini nih saya nih harusnya megangnya kayak gimana sih, kalau beli itu kayak gimana cara TP-nya. Nah, teman-teman cobalah mempelajari style trading kalian tuh seperti apa gitu biar makin paham. Kalau kalian makin paham, makin yakin, makin confident, otomatis entry untuk sukses itu bakalan makin gampang gitu. Kalau kita udah tahu triksnya, tipsnya, kita tuh makin sukses gitu. Jadi oh nggak ragu kita nada di sini, oh nggak ragu kita jual di sana. Nah itu semua akan ditata dan dibentuk sebenarnya sudah ada di materi di kelas saya. Cuman buat teman-teman yang nggak join kelas, teman-teman bisa pelajarin, digali sendiri itu kayak gimana stylenya. Terus di tempat saya sih kayak ada trader assessment gitu. Jadi apakah itu? Itu adalah suatu assessment yang saya buat sendiri, memang customize, saya khususkan untuk teman-teman yang join di grup kami, di komunitas kami, itu saya sarankan, saya anjurkan di ketika join, kenalin dulu kita ini trader stylenya gimana. Karena itu nantinya akan mengerucut kepada cara kita taking profit dan level buy-nya itu di mana. Karena satu trading plan itu bisa berlaku untuk beberapa cara trading karena itu titik
titik taking profitnya kan beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu kita tuh yang mana tipenya, tipe A, tipe B, apa tipe C. Nah itu ada kayak asesmennya gitu. Jadi itu kenali dulu kalian tuh kayak apa dan konsisten dengan trading plan kalian gitu aja. Jangan nggak disiplin gitu ya untuk menghadapi market supaya kalian makin modalnya terjaga. Kalau kalian modalnya terjaga, kalian tuh mau satset itu lebih lebih enak gitu. Nggak kena Betul. psikologis kan gitu. Iya. Jadi itu ya penting juga teman-teman ya untuk disiplin dan itu ya ingat konsisten dengan trading plan dan tadi itu kenali dulu nih ya tipe-tipe teman tuh cocoknya yang mana gitu ya. Oke, Betul. siap. Oke, thank you Ci Helen buat waktunya dan buat para besties cuan. Again kalau mau mengikuti lebih lanjut bisa lihat ya program ada dua nih Ci Helen, ada yang premium ada yang kelas nanti kalau dan video ini nanti kita akan repost juga di YouTube Join Cuans. Jadi teman-teman juga subscribe YouTube-nya Join Cuans. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih buat waktunya Ci. Nanti sampai kita ketemu lagi. Selamat malam, sehat selalu semua buat Selamat teman-teman. pulang, Satset. Selamat Cuans. Bye. Bye-bye.